piutang. Sebelumnya, perkenalkan saya Selin Anissa. Saya Daniel Ramdhani. Saya Andre Imawan. Saya Makia Sari. Saya Muhammad Biagi Sawali. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, Bapak Hendy Kurnia Permana MAK, juga kepada Kaprodi Komputerisasi Akuntansi, Bapak Junaidi Abdillah ST MAK, juga Kaprodi Akuntansi, Ibu Hamidah SE MAK. Halo teman-teman, jadi di sini aku bakal ngebahas mengenai piutang yang berisikan pengertian, latar belakang, keuntungan, dan tujuan. Pertama-tama aku bakal ngebahas tentang pengertian piutang. Jadi piutang adalah klaim atau hak yang dimiliki suatu perusahaan terhadap pihak lain atau biasa disebut pelanggan untuk menerima pembayaran atas barang atau jasa yang telah diberikan tetapi belum dibayar. Untuk latar belakang piutang itu sendiri, piutang biasanya muncul pada konteks penjualan kredit yang dimana perusahaan memungkinkan kepada pelanggan untuk membeli barang atau jasa yang akan dibayar di kemudian hari, terutama bagi pelanggan yang tidak memiliki uang tunai pada saat pembelian. Lalu di sini ada keuntungan piutang. Keuntungan piutang ini terdapat 3 poin. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Dengan memberikan opsi pembayaran secara kredit, ini akan menarik lebih banyak pelanggan. Lalu yang kedua, ada memperluas pasar. Menjangkau segmen pasar yang lebih luas, termasuk mereka yang tidak bisa membayar di muka. Lalu yang terakhir ini ada loyalitas pelanggan, membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Lalu di sini ada tujuan piutang. Tujuan piutang adalah untuk meningkatkan arus kas dan mendorong pertumbuhan usaha dengan memungkinkan penjualan yang lebih besar. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu dengan memberikan opsi pembayaran secara kredit, menjangkau pasar yang lebih luas, menarik pelanggan baru, dan loyalitas pelanggan atau membangun loyalitas. Selain itu, manajemen piutang yang efektif membantu perusahaan dalam mengelola risiko kredit sehingga dapat memperkirakan pendapatan di masa depan dan memastikan kesehatan keuangan yang lebih stabil lagi. Dengan demikian, piutang ini sangat berperan penting dalam bisnis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian risiko kredit, yang dimana risiko kredit ini tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan terhadap para pelanggan. Sebelum suatu kredit diputuskan, maka perlu menilai layak atau tidaknya suatu kredit diluncurkan. Tujuannya untuk menghindari kredit macet yang dapat mengakibatkan kerugian karena pelanggan yang tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan piutang untuk menentukan kebijakan kredit dengan melihat untung dan rugi terhadap penjualan secara kredit. Namun secara umum dalam mempertimbangkan penilaian risiko kredit didasarkan pada 5C. Yang pertama ada karakter, yang kedua ada capacity, yang ketiga ada kapital, yang keempat ada collateral, dan yang terakhir ada condition. Yang pertama ada karakter. Karakter ini sifat atau watak seseorang yang merupakan pengamatan pertama dari perusahaan dalam memberikan kredit terhadap pelanggan. Apakah pelanggan tersebut ini memiliki kemampuan, sifat jujur, dan bertanggung jawab atau tidak dalam menyelesaikan kewajibannya. Watak atau sifat ini dapat dilihat dari masa lalu pelanggan melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, atau hasil dari wawancara dengan nasabah. Yang kedua ada capacity. Capacity ini untuk mengukur kemampuan pelanggan dalam membayar kredit. Kemampuan ini bisa dilihat dari penghasilan, bagaimana kondisi tempat usaha, dokumen yang dimiliki, hasil konfirmasi, dan wawancara, serta kemampuan untuk membayar kewajiban di waktu yang lalu. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang ketiga ada kapital. Kapital ini
perusahaan harus melihat sumber daya yang dimiliki pelanggan untuk mengukur posisi finansial dengan melihat laporan keuangannya, terutama modal yang dimilikinya. Karena bank tidak membiayai kredit sebesar 100%, yang dimana artinya harus juga ada modal dari nasabah tersebut. Tujuannya untuk memberikan motivasi sehingga bersungguh-sungguh bekerja untuk usaha tersebut berhasil sehingga mampu membayar kewajiban kreditnya. Yang keempat ini ada kolateral. Kolateral itu adalah jaminan, yang dimana jaminan ini digunakan untuk menjaga-jaga jika terjadinya kemacetan kredit yang diberikan. Jaminan kredit yang dapat diberikan misalnya jaminan aktiva tetap. Dan yang terakhir ada condition of economy atau kondisi ekonomi. Perusahaan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan di suatu negara atau daerah. Karena bisa saja perusahaan ini memberikan kredit bila mana perusahaan tersebut sedang membaik. Maka sebaliknya, jika kondisi sedang menurun, perusahaan akan berhati-hati untuk memberikan kredit karena akan berdampak gagal bayar karena beresiko yang lebih tinggi terhadap perusahaan tersebut. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang contoh dari manajemen piutang. Oke. Di sini tuh contohnya tuh kita ambil dari PT Tazkia yang memproduksi dan juga menjual barang elektronik. Oke. Jadi pimpinan perusahaan tersebut tuh ingin mempertimbangkan atau mengubah kebijakan kredit yang selama ini udah mereka tempuh. Oke. Nah, ini dia nih. Ini kredit yang udah mereka tempuh, dan ini kredit yang mau diusulkan sama mereka. Oke. Nah, oke, kita langsung masuk ke pemecahan. Oke, di sini tuh kita memakai rumus ini yang dimana NPV. Nah, di sini ada NPV 0. Nah, ini itu kredit yang udah mereka jalani. Nah, jadi kita hitung yang udah mereka jalani lalu ke yang mereka usulin. Nah, yang ini ya, yang mereka usulin. Oke. Nah, oke, kita mulai dari P. Nah, di mana P itu ya? Nah, di mana P itu harga per unit. Nah, oke, harga per unit dari perusahaan ini. Oke. Nah, Q-nya. Nah, oke, Q-nya itu kita ambil dari sini. Penjualan yang sudah dicapai, yang telah dicapai 200 unit per hari. Oke. Sekarang ada 1 dikurang B. Nah, itu 1 dari mana? Itu tuh udah dari rumusnya. Nah, B itu kita ambil dari sini nih. Dari ini nih. Kerugian akibat piutang ragu-ragu. Kayak gitu. Mungkin kalau menurut saya itu ya piutang ragu-ragu itu kayak piutang gak tertagih gitu, kalau menurut saya gitu kan pribadi. Oke, sini tuh dibagi 1 ditambah K0. Nah, dimana 1 ini juga sama, itu tuh dari rumus. Nah, K-nya itu ya dari mana? Dari sini. Kalau K-nya itu dari sini 0,5%. Oke, karena tingkat bunga per tahun itu kan 18,25% per tahun. Nah, jadi per harinya itu 0,05% per harinya itu. Oke. Nah, di sini juga ada nih dikurang. Sebelum dikurang kita ada pangkat. Ada pangkat di sini. Atau kita lihat T0. Nah, di T0. Di mana T0 ini itu ini nih teman-teman nih. Kalau yang T0 itu ini nih.
waktu penerimaan tagihan 40 hari. Oke. Nah, di sini ada dikurang C0 atau C0 itu ini nih. Biaya per unit. Kayak gitu. Oke, sekarang kita ke ada key-nya juga, key 0-nya yang ini nih, key 0 nih. Atau tadi. Yang ini nih. Tadi tuh yang ini. Penjualan yang dicapai 200 unit per hari. Oke, kali ini kita akan memvalidasi. Jadi si angka-angka itu tuh benar gak sih perkaliannya gitu kan. Oke. Kita mulai dari kredit yang sedang mereka jalankan gitu. Oke, di sini ada 500.000. Nah, dikali 200. Nah, dikali lagi 1 ditambah dikurang 2%, tutup, jumlahin, hasilnya 98 juta. Oke, kita bagi, kita kurungin, jangan lupa 1 ditambah 0,05%, kita pangkatin 40. Oke, di sini hasilnya tuh 96 juta 59.950 dan seterusnya. Nah, di sini kenapa hasilnya itu 96 juta 60.000 ini ya. Oh. Nah, itu tuh kita tuh bulatkan agar lebih mudah dalam hal pencatatan gitu. Oke. Kita hitung mengurangnya 350.000 dikali 270 juta. Oke. Lalu kita kurangkan 96 juta 60.000 ya, 96 juta 60.000 dikurang 70 juta. Hasilnya 26 juta 060. Oke, 60.000. Oke, ini sudah sama ya. Yang ini perhitungannya sudah sama. Oke. Sekarang kita mulai ke nilai bersih berdasarkan kebijakan kredit yang diusulkan. Oke. Yang ini ya. Rumusnya masih sama kayak tadi, cuman angkanya yang berbeda. Oke. Di sini tuh ada P1. Ini sama 500.000 seperti yang ini. Nah, di sini nih yang beda nih. Di key-nya itu ini beda. Key-nya itu berhubung penjualan yang diharapkan itu ingin meningkat jadi 250 per unit per hari. Jadi kita input 250. Nah, 250. Oke. Nah, di sini 1 dikurang B. Nah, B-nya itu yang ini nih, yang 3% nih. Nah, kerugian akibat piutang ragu-ragu diperkirakan sampai 3%. Oke. Nah, dibagi 1 ditambah 0,05% ya, yang ini. Nah, yang ini. Oke, dipangkatkan Kak. Itu yang ini, yang 50 hari nih. Rata-rata jangka waktu penerimaan tagihan jadi 50 hari. Itu dikurang lagi sama nih, teman-teman. Dikurang ini nih, biaya per unit. Jadi biayanya itu masih sama gitu. Oke. Ini dikali lagi Ki. Nah, Ki-nya sama 250 ya. 500.000. Nah, dikali 250. Oke, dikali 1 dikurang 3%. Oke, hasilnya itu 121.250.000. Oke, kita bagi 1 ditambah 0,05% kurung, kita pangkatin 50. Ini salah. Oke. Nah, di sini hasilnya itu 118.257.065. Oke, seterusnya. Kenapa di sini hasilnya itu 118.258? Nah, itu tuh karena ini tuh kita bulatkan ya, agar lebih memudahkan dalam hal penghitungan kayak tadi. Oke, karena dibulatkan.
Oke. Kita hitung 350.000 kali 250. 87.500.000. Oke, sekarang kita hitung. 118.258. Oke. Dikurang 85 juta 87.500. Oke, maaf ya barusan tipe. Hasilnya itu 30.758. Oke, ini udah sama ya. Udah sama tuh. Hitungannya udah sama, udah tepat gitu kan. Oke. Selanjutnya bentar ya. Oke. Selanjutnya kita dari pertumbuhan tersebut cadangan kredit yang mereka usulkan lebih besar dari kredit yang mereka jalanin. Nah, ini nih. Nah, jadi berarti usulan kebijakan kredit tersebut tuh dapat mereka jalanin gitu. Nah, atau dapat mereka rubah atau jalankan gitu. Nah, materi selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi piutang. Besar kecilnya investasi pada piutang yang muncul di perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada besarnya penjualan kredit. Pembeli akan tertarik membeli dalam jumlah yang lebih banyak jika diberikan waktu pembayaran yang panjang. Semakin panjang periode kredit, semakin besar pula dana yang tertanam di dalam piutang. Sebaliknya, jika tenggang waktu yang diberikan terlalu pendek, tidak mendorong mereka membeli dalam jumlah yang lebih banyak, bahkan kemungkinan akan memilih supplier yang lain. Ini berarti penjualan kredit memperbesar jumlah investasi dalam piutang. Semakin besar jumlah piutang, maka risiko semakin besar, tetapi bersamaan dengan itu juga memperbesar profitability perusahaan. Nah, yang kedua ada syarat pembayaran. Perusahaan perlu menetapkan syarat pembayaran untuk memberikan kepastian kepada pelanggan kapan harus melunasi pembayaran hutangnya. Penetapan syarat pembayaran biasanya diikuti oleh kebijaksanaan pemberian potongan atau cash discount. Jika pembeli memanfaatkan periode diskon, berarti perputaran kas dapat dipercepat. Misalnya syarat pembayaran kredit 5/10 net 30. Artinya, jangka waktu pembayaran kredit maksimum 30 hari. Apabila pelanggan membayar dalam waktu 10 hari, maka akan mendapatkan potongan sebesar 5%. Ketentuan pembayaran kredit tersebut dapat bersifat ketat atau bersifat lunak, tergantung situasi dan kondisi perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan dapat memperpanjang waktu kredit untuk meningkatkan penjualan, akan tetapi memperpanjang jangka waktu kredit mengandung suatu risiko tertanamnya dana dalam piutang. Makin besar dan makin berpotensi membuat kredit tersebut macet. Nah, lalu yang ketiga ada batas jumlah kredit. Batas jumlah kredit yang diberikan kepada pelanggan, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau plafon kredit. Jumlah kredit yang diberikan kepada masing-masing pelanggan berbeda. Ada yang cukup lama, dan ada pula yang cukup singkat. Makin lama waktu yang diberikan dalam kredit, semakin lama dana yang tertanam dalam piutang. Sebaliknya, makin singkat waktu yang diberikan dalam kredit, semakin singkat juga dana yang tertanam dalam piutang. Lalu yang keempat, ada kebijakan pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang dalam perusahaan ada membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo berakhir. Tapi ada juga yang terlambat membayar tagihannya, maka perusahaan perlu mengambil tindakan nyata untuk menyelamatkan kredit tersebut agar tidak macet. Tindakan atau kebijakan yang dapat dilakukan diantaranya melalui teguran baik secara lisan maupun tulisan yang bersifat mengingatkan. Lalu yang terakhir, ada kebiasaan membayar dari para langganan. Kebiasaan para langganan untuk membayar dalam cash discount period atau sesudahnya akan mempunyai efek terhadap besarnya investasi dalam piutang.
Apabila sebagian besar para langganan membayar dalam waktu selama diskon period, maka dana yang tertanam dalam piutang akan lebih cepat kembali. Ini berarti makin kecilnya investasi dalam piutang. Perbedaan cara pembayaran ini tergantung kepada cara penilaian mereka terhadap mana yang lebih menguntungkan antara memanfaatkan waktu diskon atau tidak. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya. Di sini saya akan membahas dua sumber pembelanjaan piutang. Yang pertama yaitu factoring atau factoring piutang, yaitu perusahaan dapat menjual piutang mereka ke perusahaan pembiayaan atau faktor dengan diskonto tertentu. Faktor akan menalangi dana piutang dengan biaya tertentu dan mengambil alih resiko penagihan dari piutang dari pelanggan. Nah, factoring piutang terbagi menjadi dua, yaitu perusahaan masih bertanggung jawab jika piutang tidak tertagih, dan ada juga perusahaan atau faktor menanggung semua resiko jika pelanggan gagal bayar atau tidak membayar atau tidak tertagih. Yang kedua yaitu gadai piutang. Gadai piutang adalah bentuk pembiayaan di mana perusahaan menggunakan piutang dagangannya sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Dalam sumber ini, perusahaan tidak menjual piutangnya, tetapi hanya menjadikannya sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya, untuk mendapatkan dana segera. Biasanya, pinjaman yang diberikan dengan menggadaikan piutang jauh lebih rendah dari jumlah piutang yang digadaikan, dan besarnya margin yang diharapkan tergantung dari kelayakan kredit dari perusahaan yang menggadaikan piutang tersebut dan kualitas dari piutang itu sendiri. Sekian materi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, boleh tulis di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.